Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Anissa, tidak masuk. Apa keterangannya, Kak? Alfa Bu. Alfa. Raguna Nurjana. Hadir Bu. Lis Ayunda. Hadir Bu. Nurhayati. Hadir Bu. Hadir. Radita. Hadir Bu.
Tante Cahaya nih. Hadir Bu. Baiklah. Kita doakan semoga Anissa besok masuk ya, jangan sampai lupa. Untuk teman-temannya dekat rumah Anissa boleh dikabari kenapa tidak masuk ya. Ya Bu. Jadi hari ini udah pada tahu kita mau belajar apa? Tidak tahu Bu. Jadi kita belajar tentang keringanan bagi musafir. Sebelum belajar, Ibu akan mengasih tahu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu kalian dapat mengetahui ketentuan keringanan sholat bagi musafir. Yang kedua, kalian dapat mengetahui hikmah sholat bagi musafir. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui tata cara sholat bagi musafir. Udah pada tahu apa itu musafir? Udah pada dengar musafir itu apa sih musafir tuh? Orang berjalan jauh. Iya, jadi musafir itu adalah orang yang berpergian untuk tujuan tertentu. Tertentu tuh maksudnya berbuat baik. Terus jarak perjalanan musafir itu adalah sekitar 80 km. Itu disebut dengan musafir. Kalau masih dekat-dekat itu namun bukan musafir. Musafir adalah orang yang berpergian jauh ya. Jadi untuk orang yang berpergian jauh itu diberi keringanan atau disebut dengan ruksa. Ruksa adalah keringanan bagi musafir dalam melakukan sholat. Jadi ada ketentuan keringanan sholat bagi musafir, yaitu terdapat 2 keringanan, yaitu adalah yang pertama pengurangan jumlah rakaat atau disebut dengan qasar. Qasar itu adalah pengurangan jumlah rakaat. Yang kedua adalah menjadikan 2 sholat dapat dikerjakan dalam satu waktu agar musafir memiliki waktu buat melakukan ibadah tersebut, disebut dengan sholat jamaah. Itu adalah ketentuan sholat bagi musafir. Ada 2. Tadi Ibu bilang apa? Pertama sholat qasar. Yang kedua itu sholat jamaah. Terus tata cara sholat bagi musafir. Tadi Ibu udah bilang sholat bagi musafir itu diberi keringanan ada 2. Yang pertama mengkasar. Mengkasar itu adalah meringkas sholat dari 4 rakaat. Sholat apa yang 4 rakaat? Zuhur, terus Isya, Asar. Ada firman Allah Subhanahu wa taala berkata, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengerjakan sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 111. Adapun syarat diperbolehkan mengkasar. Jadi tuh kita tidak boleh asal-asal mengkasar. Mengkasar tuh ada ketentuannya. Ada memang aturannya. Jadi yang pertama itu daerah yang dituju harus ditentukan. Jadi daerah yang dituju yang harus ditentukan. Misalnya tadi Ibu bilang berapa jaraknya? Misalnya dia melakukan perjalanan berapa kilometer? 80 kilometer. Ini termasuk dia bisa melakukan sholat meringkas tadi, mengkasar. Terus yang kedua itu bila dia melakukan mubah. Mubah itu bukan melakukan pergian yang bermaksiat. Berarti dengan tujuan tertentu. Kenapa dia jadi musafir? Karena pergiannya ke arah positif, bukan ke arah maksiat. Kalau ke arah maksiat tidak akan boleh melakukan sholat. Tadi udah mengkasar, tidak boleh. Kemudian ada menjamak. Menjamak adalah menggabungkan sholat. Menggabungkan sholat atau 2 sholat, yaitu menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Kan waktunya berdekatan tuh.
dan dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya dikerjakan dalam satu waktu itu adalah maghrib. Sholat maghrib itu dikerjakan dengan waktu isya. Kalau sholat zuhur dikerjakan asar. Adapun syaratnya, jadi itu ada syarat-syaratnya jamak itu. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim itu adalah yang pertama, sholat yang pertama harus didahului, baru setelah itu sholat yang kedua, sholat yang udah dikerjakan sebelumnya. Misalnya tadi ibu bilang kan sholat asar, berarti kita boleh mengerjakan sholat zuhur karena kita udah melewati sholat zuhur. Itu dengan juga sholat maghrib, berarti kita kerjakan di sholat isya karena kita udah melewati sholat sholat maghrib. Baiklah. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir itu adalah misalnya menunda sholat zuhur ke waktu sholat asar. Jadi gini, menunda sholat zuhur ke sholat asar. Jadi tadi ibu bilang menunda, yang tadi ibu bilang menunda sholat zuhur masuk ke sholat asar, berarti dia melakukan sholat zuhur itu di sholat asar. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham. Kemudian ada hikmahnya. Jadi itu hikmah meruksam. Jadi itu hikmah kita diberi keringanan bagi musafir itu adalah adanya meruksa dengan keringanan itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Jadi kita tuh walaupun berpergian jauh, kita tetap ingat sama sholat ya anak-anak. Paham? Jadi kita ingat sama Allah gitu, walaupun kita berpergian jauh, makanya diberi keringanan. Keringanan itu adalah ruksa. Kemudian ibu akan beri pertanyaan, anak-anak jawab ya, maju ke depan ya. Pertanyaan tentang sholat, tentang keringanan bagi musafir, sholat bagi musafir. Ibu ingin bertanya, tadi ibu bilang nggak? Sini ya. Ada yang tahu tadi ibu bilang apa? Makassar itu apa? Apa Makassar tuh? Jamak sholat. Kan beda. Kan ibu tadi bilang di Makassar. Apa Makassar tuh? Apa artinya? Sudah lupa. Tadi ibu udah bilang Makassar itu apa? Ada yang bisa jawab? Makassar sama dengan ayo yang ringkas, yang bisa maju ke depan. Ya, maju. Penjawabannya Sulastika. Benar enggak teman-teman semua? Makassar itu sama dengan meringkas, benar tidak? Benar Bu. Benar. Ya, enggak usah takut-takut, kayak apa. Makassar itu sama dengan meringkas. Tadi ibu udah bilang apa? Mengerjakan sholat yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, isya, seperti itu. Itu namanya mengkasar, sama dengan meringkas. Paham? Sekali lagi ibu bertanya, ibu kasih soal ya, harus bisa jawab. Tadi kan ibu udah jelaskan
jarak perjalanan bagi musafir itu dianggap musafir itu berapa kilometer? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, maju. Benar tidak jarak perjalanan musafir melakukan sholat itu 80 km? Benar, alhamdulillah. Udah paham sampai sini tentang keringanan sholat bagi musafir? Paham, Bu. Baiklah, kok sudah paham, Ibu akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dapat dipahami. Misalnya kalian berpergian jauh, jangan lupa untuk sholat. Luangkan waktu untuk sholat. Tadi Ibu udah bilang kalau mengkasar itu apa? Mengkasar adalah meringkas. Yang sholatnya ada 4, ringkas jadi 2. Oke. Kalau tadi menjamak itu menggabungkan sholat. Misalnya sholat misalnya zuhur ke asar, maghrib ke isya. Sampai sini paham? Paham. Aku sudah paham, Ibu akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mohon maaf apabila Ibu dalam penyampaian ada yang kurang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 Minukaha Mukmin? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang ketentuan rukso sholat bagi musafir. Apakah anak-anak yang kamu ketahui tentang musafir? Apakah sudah ada yang mengetahuinya? Ya, musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Seseorang bisa disebut musafir jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, niat. Di sini yaitu maksudnya niat adalah niatnya untuk kebaikan, bukan untuk bermaksiat. Kemudian syarat yang kedua, keluar dari daerahnya. Daerahnya maksudnya di mana dia bertempat tinggal atau bermukim ya. Kemudian syarat yang ketiga, memenuhi jarak tertentu. Maksudnya jarak tertentu di sini adalah jaraknya minimal yaitu 80 km ketika melakukan perjalanan. A. Ketentuan rukso sholat bagi musafir. Seorang musafir mendapatkan rukso atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan sholat. Rukso tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengqashar atau meringkas sholat. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja anak-anak yang boleh diqashar? Yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat mengqashar sholat. A. Daerah yang dituju
ditentukan ya. Hal ini agar bisa diketahui apakah boleh mengqashar sholatnya atau tidak. Kemudian yang kedua, syaratnya mengqashar yaitu tujuan perjalanannya bukan untuk bermaksiat. Rukhsah yang kedua yaitu menjamak sholat. Bagi musafir boleh menjamak atau menggabungkan antara dua sholat, yaitu menggabungkan antara sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan sholat isya, dan dikerjakan dalam salah satu waktunya. Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat. Yang pertama yaitu sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Di sini contohnya misalkan Bu Nurma ingin menjamak sholat duhur dengan asar, maka yang harus didahulukan sholat duhur, kemudian sholat asar. Yang B, harus niat menggabung antara sholat pertama dan kedua, dan niat dilakukan waktu melakukan sholat yang pertama. C, sholat harus dilakukan secara berturut-turut, tidak melakukan sholat sunnah antara kedua sholat. Di sini maksudnya jadi ketika anak-anak menjamak sholat duhur dengan asar, setelah sholat duhur kalian tidak boleh melakukan sholat sunnah, jadi harus langsung menjamak sholat asar. Kemudian yang D, harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat yang kedua. Syarat menunda atau mentakhir sholat. A. Niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya, niat menunda sholat duhur ke waktu sholat asar. Masuknya waktu sholat duhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya. Masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat. B. Harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat yang kedua. Ketentuan rukhsah yang ketiga yaitu sholat di atas kendaraan. Pada asalnya sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan, sebagaimana perbuatan Nabi SAW, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan sebagai berikut. A. Hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku dan sujud. Jadi di sini anak-anak, misalkan kalian dalam perjalanan, ada tempat yang bisa untuk digunakan berdiri ketika sholat, maka berdirilah. Tapi jika tidak mampu, maka boleh melakukan sholat dengan duduk. Bagaimana cara ruku dan sujudnya?
Lah anak-anak ketika ruku bisa membungkukkan badan sedikit seperti sholatnya orang sakit ya. Kemudian ketika sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Yang B, berusahalah tetap sholat berjamaah apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan untuk berjamaah. Ketentuan rukso yang keempat, yaitu tayamum bagi musafir. Saat bepergian atau di atas kendaraan, untuk melaksanakan sholat terkadang mengalami kendala sulitnya mencari air. Maka pada saat tidak menemukan air untuk berwudu atau ada air, namun oleh pemilik air tidak diperbolehkan digunakan untuk berwudu, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu bersuci dengan debu. Ketentuan rukso yang kelima, yaitu batas mulai diperbolehkan mengambil rukso. Batas mulai diperbolehkan jamak dan qashar adalah pada saat musafir telah melewati batas desanya. Dan harus minimal berapa anak-anak jaraknya? Ya 80 km ya atau lebih. Kalau musafir melakukan jamak takhir dan qashar saat perjalanan pulang, hendaknya melakukannya sebelum masuk batas desanya. Kalau musafir terlanjur masuk desa tersebut, maka tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak atau qashar. B. Hikmah rukso sholat bagi musafir. Yang pertama, tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Kedua, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meringankan atau memudahkan umat Islam untuk menunaikan sholat dalam perjalanan. Dan yang keempat, sholat fardu tetap dilaksanakan meskipun dalam perjalanan. Semoga pembelajaran tentang ketentuan rukso sholat bagi musafir ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk melihat tugas kalian yang ada di e-learning. Pesannya Bu Nurma, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.